Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk mengupgrade firmware pada Goldsat Rose. Adapun firmware yang kita gunakan itu adalah SR7020HD. Dan sekarang ini kita akan mereview ya terkait dengan software tersebut atau firmware tersebut. Nah, ini kita akan masuk ke bagian menu terlebih dahulu. Nah, tampilan menunya adalah seperti ini. Jadi ini merupakan sebenarnya ciri khas kebanyakan dari receiver-receiver yang ya menggunakan protokol IKS begitu ya. Kita akan lihat ke bagian informasinya, yaitu di bagian tab About STB. Nah, di sini jelas terlihat ya bahwasanya untuk firmware-nya sekarang tertanggal 22 Januari 2025. Dan perhatikan pada bagian bin usernya, di situ terdapat metaview80@gmail.com. Nah, itu tandanya bahwasanya untuk receiver ini saat sekarang ini sudah kita pairing dengan menggunakan Metabango. Bagaimana cara untuk menggunakan Metabango tersebut, teman-teman dapat browsing saja di channel ini, semuanya sudah kita jelaskan. Baik, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, dimana tampilannya adalah seperti ini, kita lihat. Kemudian kita tampilkan bagian informasinya adalah seperti ini. Untuk user interface-nya, jadi di sini sebenarnya sih cukup menarik sih ya. Cukup enak dipandang mata. Kemudian selanjutnya kita akan perhatikan juga, oh ya, di sini tadi kelihatan ya bahwasanya untuk share-nya itu sudah expire ya, kelihatan di tanggal 14 Maret 2025 karena ya memang kita cuma mendapatkan versi trialnya saja selama 2 hari. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian channel. Ini pilihan channelnya adalah seperti ini. Jadi untuk pikonnya di sini untuk beberapa channel itu sudah muncul. Jadi jangan lupa nanti di CH Max-nya itu diaktifkan. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini beberapa dari pikannya itu sudah mulai ada dan butuh waktu ya. Begitu demo loading udah butuh waktu. Nah, kemudian kita coba lihat di bagian menu. Tampilan menunya adalah seperti ini. Kita akan perhatikan satu persatu. Pertama adalah pada bagian installation. Untuk installation adalah seperti ini, standar saja sih semuanya. Kita akan masuk di bagian sini di mana LNB-nya bisa kita atur menggunakan DSEC 1.1 dan 1.0 tentunya. Kemudian beberapa pilihan yang lainnya untuk Star Search-nya itu bisa dengan menggunakan Blend Search, kemudian TP Search, dan beberapa pilihan lainnya. Begitu, ini standar saja sih sebenarnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba lihat di bagian yang lainnya. Ada Factory Default juga dengan beberapa pilihan yang tersedia. Jadi ini silakan dieksplor saja, standar juga sebenarnya. Untuk channel juga sama, di mana ada channel TV pilihannya untuk beberapa pilihan yang tersedia. Namun untuk user channel list, nah ini pilihannya cuma ada 2 ya, save user data dan load user data. Jadi pastikan kalau seandainya kita ingin menyimpan apa yang sudah kita atur sebelumnya, termasuk channel dan satelit begitu, pastikan flash disknya sudah terpasang ya di receiver Goldsat Rose ini. Oh iya, perlu diketahui juga untuk menggunakan firmware SR7020 ini dimana tuh memungkinkan sekali bagi kita untuk menggunakan USB hub. Jadi keterbatasan port USB yang hanya satu saja itu bisa kita expand menjadi lebih daripada satu, dan itu tentunya sangat membantu sekali. Untuk remote control, nah saya menggunakan remote controlnya adalah multi ya. Multinya itu adalah yang jokernya. Joker versi berapa nih? Saya juga lupa ini. Karena ini memang sudah lama adanya, tapi tombol-tombolnya tidak tidak sinkron semuanya atau tidak pas semuanya posisinya. Bagian menu misalnya terdapat pada bagian recall dan begitu seterusnya. Jadi Joker Digital 7 Plus kalau saya lihat di sini ya, pada bagian remote-nya yang tertulisnya adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi pada bagian time, ini juga adalah standar saja seperti biasa. Kemudian selanjutnya kita coba, nah di bagian IPTV ini pastikan untuk protokol IKS-nya itu aktif ya. Jadi ini sudah tidak aktif, makanya kalau seandainya kita buka, maka tampilannya adalah sebagai berikut ini. Nah, langsung muncul warning di situ, dan di situ dapat kita lihat bahwasanya memang benar ini sudah expire, makanya ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi silakan perpanjang lagi untuk akunnya. Kalau sudah diperpanjang, makanya ini nanti bisa untuk digunakan kembali. Untuk 3 opsi ini, termasuk nantinya adalah untuk Apollo. Apollo juga sama ya. Ini juga harus diperpanjang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada YouTube. Nah, YouTube-nya ini tampilannya sih eye catching juga sih kalau saya perhatikan, hampir sama seperti kebanyakan. Semua fitur fungsi semuanya berjalan sempurna dan pastikan internetnya sudah terkoneksi ya. Kemudian di sini juga ada weather. Untuk weather ini untuk pengaturannya itu ada auto, di mana auto itu nanti disesuaikan dengan IP address kita, lokasinya ada di mana. Jadi lokasi disesuaikan dengan IP address sih biasanya.
Dan ini juga sepertinya ada permasalahan ya pada servernya, makanya tuh agak sedikit lama terbukanya. Nah ini sudah ya, sudah muncul. Jadi seperti ini. Dan untuk semua pilihan-pilihan yang tersedia, teman-teman nanti bisa mencobakannya saja. Untuk radio, nah untuk radio ini adalah untuk pilihan-pilihan radio online begitu ya. Kemudian untuk Quran, nah ini Quran ini berfungsi berjalan dengan baik, tidak ada masalah sama sekali. Ini sudah kita cobakan juga. Kemudian selanjutnya ada DLNA-DMR. Ini adalah untuk menampilkan layar smartphone kita ke layar televisi, dan cara lebih detailnya ini juga sudah kita bahas di video tersendiri, bukan hanya DMR saja ya, yang DMP-nya pun sudah kita bahas sih lebih komplit. Ini adalah untuk update firmware-nya, kalau seandainya tersedia teman-teman nanti bisa untuk mengupdate-nya langsung. Nah untuk YouTube, nah ini ada config-nya juga sih ya, jadi kalau seandainya YouTube-nya nggak jalan mungkin config-nya ini bisa untuk di-run saja begitu. Kemudian terkait dengan tunernya, ini sudah saya cobakan ya. Tunernya jikalau kita bandingkan dengan menggunakan firmware bawaannya dari Goldsat Rose ini, lebih bagus kepekaan tunernya dengan menggunakan firmware bawaannya jika dibandingkan dengan menggunakan SR7020 ini. Jadi ada beberapa TP sih yang tidak berhasil untuk di lock, sementara kalau seandainya kita cobakan, saya pindahkan ke misalnya adalah ke Sat Finder, itu aman-aman aja, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita coba lihat pilihan yang lainnya di bagian bawahnya. Di sini ada USB Manager juga. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita coba ya, misalnya untuk HFC. Nah, ini belum mendukung untuk HFC ya. Kita cobakan aja nih. Untuk HFC dia belum mendukung. Teman-teman bisa perhatikan di situ bahwasanya untuk gambarnya tidak ada, audionya muncul begitu ya. Jadi bisa didengerin tuh. Kemudian kalau seandainya kita coba untuk AV testnya, nah berikut perbandingan audio dan video firmware bawaan dari Goldsat Rose ini dibandingkan dengan firmware yang sekarang, yaitu SR7020HD. Nah untuk kualitas videonya silakan teman-teman untuk bandingkan sendiri dan nilai sendiri, karena setiap mata itu berbeda-beda ya untuk penilaiannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sistem. Nah, untuk pilihan sistem adalah seperti ini. Kalau saya perhatikan di sini sih sebenarnya pilihannya itu cukup lengkap. Untuk front panelnya ini pun juga bisa kita atur tingkat cahayanya, dan beberapa pilihan yang lainnya juga cukup tersedia di sini. Kemudian di sini untuk biskey-nya juga bisa kita set auto. Bahkan di sini ya untuk firmware-nya ini sudah mendukung DVB-to IPTV. Pastikan untuk server IKS-nya, Azure-nya, server Azure-nya itu masih aktif. Kalau tidak aktif maka ini tidak bisa untuk digunakan. Dan terkait dengan DVB to IP ini juga sudah kita bahas secara detail, jadi teman-teman nanti silakan untuk di browsing saja di channel ini. Jadi dengan menggunakan DVB to, dengan menggunakan fitur ini ya, DVB to IPTV ini, untuk satelit-satelit yang out of beam, yang ya secara logika dia itu tidak masuk ke dalam jangkauan daerah kita, tapi tetap bisa kita menontonnya. Oke, jadi ini untuk pilihan-pilihan yang tersedia di bagian sistem. Kemudian di bagian OSD setup juga seperti ini. Pilihan resolusinya maksimum adalah 1080p 50Hz, standar sih ya untuk yang bukan 4K. Nah, channel max. Nah, channel max ini di-on-kan ya sebaiknya agar lebih mudah nantinya kita menggunakan semua fitur yang terdapat pada Metamango, karena itu sebenarnya sangat memudahkan sekali bagi kita dalam pengoperasian receiver ini. Dan bahkan karena ini sudah saya pairing dengan Metamango, maka satelit-satelit yang sebelumnya yang sudah pernah saya simpan, maka tinggal kita panggil saja seperti ini ya. Nah, jadi tinggal kita panggil saja. Jadi sangat gampang, jadi kita tidak perlu untuk melakukan misalnya scanning ulang dan seterusnya. Untuk parental control ini adalah standar saja, jadi ini kita bisa memberikan password PIN atau PIN ya pada beberapa pilihan menu yang tersedia. Ini saya no-kan saja karena mengganggu pada saat kita melakukan proses setup. Kemudian color setting standar seperti ini, kemudian IP setting. Nah, perlu diingat juga untuk receiver ini menggunakan firmware SR7020HD ini mendukung menggunakan USB Ethernet adapter. Jadi bisa dicolok dengan menggunakan kabel asalkan adapternya kita punya, lebih mudah ya. Kemudian untuk WiFi, untuk WiFi-nya ini mendukung chipset RT dan MT, bisa digunakan untuk kedua-duanya, jadi tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk modem saya belum cobain ya untuk modem ini. Kemudian VPN, kalau seandainya kita ingin menggunakan Azure yang bukan lokasinya di lokasi kita, maka gunakan VPN yang mendukung di daerah tersebut. Untuk VPN ini ya berlangganan sih ya, jadi ini bukan merupakan fitur bawaan dari receivernya. Receivernya hanya menyediakan tempat di mana kita menginput VPN-nya saja.
Untuk patch menu di sini juga mendukung untuk powerful, kemudian Biscay juga mendukung dan beberapa pilihan-pilihan lainnya seperti itu. Jadi untuk key-nya mendukung dan itu sudah auto bis ya seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini pada server. Pada server beberapa protokol yang didukung seperti yang terlihat ada MGCam juga, kemudian CCCam udah pasti ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk server dari Azure-nya itu terdapat pada pilihan yang ke-10 dan di sini keterangannya adalah expired. Berlaku mulai dari tanggal 12 Maret sampai dengan 14 Maret 2025. Jadi diperpanjang kalau seandainya ingin menggunakannya. Nah, jadi seperti itu ya gambaran terkait dengan Vimboard SR7020 HD ini pada Goldsat Rose. Jadi untuk men-flashnya itu sangat gampang sekali. Siapa aja sih bisa untuk melakukannya? Caranya sudah kita buatkan juga begitu. Jadi baiklah, demikianlah video singkat ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.